Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Alifta. Pada pertemuan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai senyawa turunan alkana, yaitu senyawa alkohol. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa karbon, yaitu senyawa alkohol. Selanjutnya, indikator yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian senyawa alkohol. Yang kedua, yaitu menuliskan rumus struktur dari senyawa alkohol. Yang ketiga, yaitu menganalisis tata nama dari senyawa alkohol. Yang keempat, yaitu menjelaskan sifat dari senyawa alkohol. Dan yang kelima, yaitu mendeskripsikan kegunaan dari senyawa alkohol. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian dari senyawa alkohol. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan dapat menuliskan rumus dari senyawa alkohol. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis tata nama dari senyawa alkohol. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan sifat dari senyawa alkohol. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan kegunaan dari senyawa alkohol. Selanjutnya, berikut merupakan gambar contoh dari penggunaan senyawa alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini kita lihat di sini, ini merupakan gambar dari Yupi. Yang kedua, merupakan gambar permen atau lollipop. Dan yang ketiga, di sini ialah gambar parfum. Nah, ketiga barang-barang ini merupakan contoh penggunaan senyawa alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian dari senyawa alkohol. Senyawa alkohol merupakan kumpulan dari senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom C atau atom karbon dari alkil atau gugus alkil yang tersubstitusi. Contohnya yaitu pada metanol, propanol, etanol, butanol, isopropil alkohol. Nah, itu merupakan contoh dari senyawa alkohol gugus alkil yang tersubstitusi. Kemudian selanjutnya yaitu rumus umum alkohol. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat rumus struktur dari senyawa karbon. Yaitu yang pertama, CH3 berikatan dengan CH3 atau disebut dengan etana. Nah, di sini etana pada saat berikatan dengan gugus fungsi alkohol yaitu senyawa OH menjadi CH3 mengikat CH2 mengikat OH, namanya berubah menjadi etanol karena sudah berikatan dengan senyawa gugus fungsi dari alkohol. Contoh kedua yaitu CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3. Di sini namanya yaitu metana. Pada saat berikatan dengan gugus fungsi dari alkohol yaitu OH menjadi CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 dan berikatan dengan OH. Namanya berubah menjadi metanol.
Nah, selanjutnya, karena rumus umum dari alkana adalah CnH2n tambah 2, maka rumus umum dari alkohol atau alkanol adalah CnH2n tambah 1 OH. Nah, di sini alkanol atau yang biasa kita sebut sebagai alkohol berasal dari turunan alkana. Dengan satu atom H, alkana itu digantikan oleh gugus fungsi, yaitu OH. Oleh karena itu, rumus dari alkohol ini yaitu CnH2n plus 1 OH. Itu merupakan rumus umum dari senyawa alkohol. Selanjutnya yaitu tata nama dari senyawa alkohol. Nah, di sini pemberian tata nama untuk senyawa alkohol ini ada dua, yaitu yang pertama secara trivial dan yang kedua yaitu secara IUPAC. Nah, yang pertama kita bahas yaitu penamaan senyawa alkohol berdasarkan trivial. Nah, di sini yang pertama penamaan secara trivial, yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH. Kemudian diikuti kata alkohol. Misalnya, di sini ada contohnya yaitu senyawa CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan OH. Namanya ialah etil alkohol. Selanjutnya yang kedua yaitu penamaan secara IUPAC. Penamaan secara IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran na pada alkana dengan akhiran ol, di mana alkana menjadi alkanol. Nah, contohnya di sini yaitu senyawa CH3 berikatan dengan CH2 dan berikatan dengan gugus alkohol yaitu OH. Namanya sebenarnya namanya yaitu etana. Akan tetapi pada saat menggunakan penamaan secara IUPAC namanya berubah menjadi etanol. Nah, di sini untuk penamaan alkohol dengan rantai panjang menggunakan seperti penamaan pada haloalkana. Nah, yang pertama itu yaitu menentukan rantai C terpanjang. Rantai C yang memiliki atau yang mengikat OH. Kemudian yang kedua yaitu memberi nomor rantai, di mana dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi atau gugus OH. Selanjutnya yang ketiga yaitu periksa jenis atau jumlah dan nomor rantai cabangnya. Dan yang keempat yaitu menyusun nama secara alfabet. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari senyawa alkohol. Jenis-jenis dari senyawa alkohol di sini terdiri dari 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, berdasarkan jenis atom karbon yang mengikat gugus OH, alkohol dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer yaitu alkohol yang memiliki gugus OH yang terikat pada senyawa karbon primer. Dan yang kedua yaitu alkohol sekunder. Alkohol sekunder yaitu alkohol sekunder yang memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon sekunder. Dan yang ketiga yaitu alkohol tersier. Alkohol tersier yaitu alkohol tersier yang memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon tersier. Nah, di sini contoh dari senyawa alkohol primer yaitu 1-propanol, di mana senyawa CH3 berikatan dengan CH2 dan OH. Selanjutnya contoh dari senyawa alkohol sekunder yaitu CH3, CH2,
CH yang berikatan dengan CH3 dan OH yang mempunyai nama yaitu 2-propanol. Dan yang ketiga yaitu contoh dari senyawa alkohol tersier yang mempunyai nama yaitu 2-metil 2-propanol, di mana CH3 berikatan dengan CH2, CH, CH3, CH3 dan OH. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan dari senyawa alkohol. Yang pertama, kegunaan senyawa alkohol di dalam bidang farmasi atau obat-obatan, yaitu sebagai pelarut senyawa organik, misalnya etanol dan butanol. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan senyawa alkohol dalam bidang biologi atau industri, di mana digunakan sebagai desinfektan, misalnya etanol dan metanol. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan bakar, misalnya spiritus atau campuran antara metanol dan etanol. Dan yang keempat yaitu digunakan dalam bidang pangan, yaitu senyawa polialkohol yang digunakan sebagai bahan pemanis pada permen. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri materi kita hari ini, saya akan memberikan soal latihan untuk menguji tingkat pemahaman mengenai materi yang yang saya ajarkan pada hari ini. Terdapat 2 nomor soal latihan di slide berikut. Kalian bisa catat dan lihat. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.